mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2001025137. Oke, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia SD kelas 5 tentang materi paragraf. Kalian semua sering mendengarkan apa itu paragraf? Nah, sekarang coba saya tanya, apa sih paragraf itu? Apa sih itu paragraf? Yap, betul sekali. Paragraf ialah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat atau kata yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian setelah kita belajar tentang pengertian, kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf sesuai dengan tata letak kalimat utamanya. Ada yang tahu nggak sih ada berapa jenis-jenis paragraf itu? Dan di mana saja letak kalimat utamanya? Yap, benar sekali. Ada 3. Yang pertama ialah paragraf deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif. Dan yang ketiga ada paragraf campuran. Pertama nih, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Yang ketiga ialah pola paragraf umum ke khusus. Contohnya nih, Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan, dan selain itu suku budaya Indonesia sangat beragam. Misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di sini kalimat utama terdapat di depan. Makanya disebut paragraf deduktif. Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemudian setelah kita mempelajari paragraf deduktif, setelahnya ada paragraf induktif. Ada yang tahu nggak sih paragraf induktif itu apa? Yap, benar sekali. Paragraf induktif ialah yang kalimat utama berada di akhir paragraf. Kemudian kalimat disusun dari uraian atau penjelasan bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Yang ketiga ialah pola paragraf dari khusus ke umum. Contohnya, suku Jawa, suku Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Nah, di sini kalimat utama berada di akhir. Itu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Karena terdapat di akhir kalimat utamanya, maka disebut paragraf deduktif. Kemudian kita akan pelajari tentang paragraf campuran. Ada yang tahu nggak sih apa itu paragraf campuran? Yap, paragraf campuran ialah yang pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf, dan kalimat utama atau kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama, serta akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama, serta pola paragraf dari umum kemudian ke khusus kemudian ke umum. Nah, berikut contohnya. Bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya yang cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian.
Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Di sini terdapat kalimat utama di awal dan di akhir. Untuk bunga melati juga diminati banyak orang, serta oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit.